Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan sekarang kita kembali ke meme coins. Pada hari ini kita akan charting PP, Floki, dan Bonk. Ya, itu dari beberapa yang request, akhirnya itu ketiga yang pilih ya. Nah, selain itu juga nanti kita akan bahas presale di belakang. Tetapi sebelum kita bahas, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan selain itu disclaimer dulu bahwa gue melihat meme coins ini sebagai suatu peluang jangka pendek sampai menengah. Jangka pendek ya otomatis TA lebih ke futures begitu ya. Setupnya 1-2 hari lah ya. Bisa kita tahan 1-2 hari. Tetapi kalau untuk menengah itu apa, mungkin nggak semua orang tahu. Menengah itu maksudnya satu cycle beres, nggak kita hold sampai cycle selanjutnya ya. Kenapa seperti itu? Karena pada faktanya meme coins itu gue lihat dari cycle kemarin ke cycle sekarang banyak sekali meme coins yang hilang, nggak ada sisanya, jadi bubuk begitu ya. Karena lagi-lagi ya kita tahu fundamental dari meme coins itu memang cenderung ya tipis gitu ya, kayak nggak ada apa-apanya gitu. Maka dari itu dia perlu hype. Nah, masalahnya kalau udah cuma hype doang, itu udah cycle selanjutnya akan ada meme coins lain gitu. Jadi banyak yang mati, cenderung di yang kecil-kecil market capnya ya. Bahkan yang besar pun seperti Dogecoin yang secara market cap sekarang masih di ranking 8, itu masih jauh dari all time high-nya. Kalau kalian ingat, daerah dia itu all time high itu di sekitar 70 senan. Ya, itu zaman-zaman waktu mau SNL. Dan dia sendiri sampai sekarang masih di 16 sen. Jadi menurut gua nggak worth it untuk di hold sampai ke cycle selanjutnya. Even yang paling gold standard pun seperti Dogecoin gitu ya. Jadi sebelum kita mulai gua harus disclaimer dulu itu gitu. Dan selain itu juga gini, koin atau token apapun yang gue bahas di DCWT, di meme coins ya, itu semua bukan endorsement gue untuk lu beli, bukan ya. Lu tetap harus melakukan research lu terhadap fundamentalnya. Kalau ke DCWT dan di memes ini gue lebih membantu chartingnya saja. Jadi sekali lagi ya, itu bukan endorsement untuk lu beli atau apapun. Ini semua bentuknya adalah edukasi, terutama lebih fokusnya ke TA begitu ya. Oke, langsung aja kita mulai dulu dengan PP. PP ya lagi-lagi dia yang paling tahan banting sih di cycle nih ya. Dari week tertingginya itu ke sekarang minus 12%, ke week kemarin paling dalam di tanggal berapa nih? Tanggal 30 Mei dia minus 24%. Tapi overall oke ya, masih cukup baik. Kalau kita ngomongin struktur, arguably ada satu struktur baru di sini ya. Struktur yang literally terbentuk itu di tanggal 30 dan 31 Mei kemarin ya. Dan sempat sekali juga memantulkan PP di tanggal 2 Juni ya. Nah, untuk posisi spotnya berarti kalau buat lo yang pengen akumulasi jangka menengah, buy limit pertama di 0,00011436, buy limit kedua di 520 dan buy limit ketiga masih cukup jauh di 0,000995 atau 550 ya. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi di tes pertama, literally kemarin ini, sorry kurang naik sedikit. Iya, di sini sudah terjadi di tes pertama di 0,001439. Artinya pada hari ini apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita boleh pilih nih. Resisten tertingginya di sini yaitu di angka 0,001672. Kalau mau lebih konservatif boleh pertimbangkan untuk target TP-nya itu di sini ya. Target TP-nya itu di angka 0,001540 yaitu resisten yang terbentuk pada tanggal 31 dan 1 Juni kemarin ya. Oke. Itu kurang lebih untuk setup di PP. Posisi shortnya ini karena baru banget terbentuk, jadi kayaknya kita tunggu beberapa hari lagi deh ya. Selanjutnya kita masuk ke Bonk. Untuk Bonk dia berhasil bertahan di atas EMA20 walaupun daily close-nya mirip-mirip kayak Bitcoin. Dia daily open-nya di bawah dari EMA20 ya. Jadi untuk sekarang Bonk itu buy limit pertama udah tembus dari kapan ya. Buy limit kedua technically sih nggak tembus tapi opennya di bawah begitu. Jadi lihat besok deh ya. Tapi buat lo yang sudah akumulasi di EMA20 ya udah berarti udah dapat. Buy limit ketiga di 0,002756 ya. Yang bentar lagi akan converge dengan EMA50. Itu untuk posisi spotnya. Posisi futuresnya retest pertama terjadi di EMA20, tetapi karena daily opennya di bawah dari EMA20, jadi kita nggak bisa buka posisi long. Kecuali lu agresif banget ya. Kalau lu agresif banget,
ya boleh-boleh aja, walaupun jujurnya menurut gue ini not the best ya. Tapi kalau udah buat yang kebuka, ya bebas deh lu mau tutup sekarang posisinya tuh gimana. Tapi sebenarnya kalau lu buka posisi long ini sebenarnya nggak sesuai SOP ya. Nah, untuk posisi shortnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 0,0003775 ya. Nah, target TP untuk posisi shortnya jelas di MA20. Next kita geser ke Floki. Untuk Floki kemarin nyaris retest ke MA20. Untuk sekarang sih mungkin struktur terbaru tuh di sini ya. Struktur nggak terbaru juga sih sebenarnya, belum gua bikin aja kemarin di sini ya. Soalnya udah lumayan lama Floki, udah lumayan lama nggak banyak yang minta. Sekarang ada banyak yang minta ya gua bikin lagi. Jadi dia itu reject kemarin oleh resisten yang terbentuk di tanggal 11 dan 12 Maret kemarin ya. Nah, reject 1 2 di sini. Jadi kalau lu kemarin SOP-nya sama kayak gua, kemungkinan besar punya posisi short ya, karena dia reject oleh struktur resisten di sini ya. Nah, posisi shortnya ini target TP terdekat adalah di EMA20. Jadi mungkin lo yang masih pegang posisi shortnya kemungkinan besar masih dalam keadaan profit sih. Profit sebesar 14,3%. Nah, target TP di EMA20 tinggal disesuaikan aja target TP-nya ya, karena EMA20 cenderung meningkat dalam beberapa hari ke belakang. Nah, untuk posisi longnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 0,000029914 ya. Nah, posisi spot, buy limit pertama di EMA20, buy limit kedua di EMA50 dan ketiga di 0,0001468 ya. Next kita masuk ke presale. Untuk presale ada presale yang masih cukup baru nih ya, yaitu Play Doge namanya. Play Doge ini nanti akan menjadi satu game play to earn di mana basisnya mobile ya, which is good. Jadi gue lebih suka yang basisnya mobile karena zaman sekarang orang lebih suka pakai HP dibandingin buka laptop begitu. Jadi bagus dia si base-nya itu on mobile. Dan di sini mereka sistemnya akan seperti Tamagotchi. Wah, buat elu yang lahir kurang lebih di zaman gua kemungkinan besar tahu Tamagotchi ya. Buat elu yang lahir 2000 ke atas kemungkinan nggak tahu sih Tamagotchi ya. Ya intinya itu adalah suatu apa ya, simulator ini kita punya binatang peliharaan, kita kasih makan, kita buang tainya dan seterusnya lah ya, kayak kita punya peliharaan tapi bentuknya digital. Nah, di sini nanti akan ya mungkin seperti itu, cuman ada play to earn-nya di mana kita akan mendapatkan tokennya sebagai reward begitu ya. Nah, untuk sekarang ini masih pre-sale tentunya ya. Cara belinya gimana? Tinggal kita klik hubungkan dompet seperti biasa, pilih pakai apa? Ya paling gampang pakai MetaMask. Kita kasih contohnya dulu aja gimana caranya. Ya, caranya sebenarnya sama ya seperti sebelum-sebelumnya. Kita tinggal ini aja unlock, kita konekin wallet kita ya, as easy as that. C ini bisa pilih sih pakai yang mana. Tapi ya kalau mau yang murah sih BNB biasanya ya. Terus kita bayar bisa pakai USDT, card gue nggak terlalu ini ya karena lagi-lagi card repot. Untuk staking gimana? Staking kita bisa sampai 228%. Berarti ini masih tahap-tahap awal biasanya ya, karena stakingnya akan semakin kecil ke tahap-tahap akhir gitu. Jadi buat lu yang mungkin pengen beli dari sekarang dan pengen staking dulu ya monggo boleh ya. Selanjutnya kalau kita di sini si Play Doge ini ya benar-benar bentuknya ini ya mungkin kayak 8-bit maksudnya ya. Masuknya tuh ke 8-bit classic ya, side scrolling. Tapi kayaknya bukan cuma sekedar kayak Tamagotchi. Kalau Tamagotchi kan ya dulu lumayan hitam putih ya. Ini enggak, udah ada warna dan mungkin bisa beberapa aktivitas lagi. Tapi intinya kurang lebih tugas lu adalah membuat pet lu nggak mati. As simple as that. Lu bisa ajak main, lu bisa kasih makan, bersihin kalau dia ya buang air besar gitu ya, dan seterusnya. Untuk sekarang sih roadmapnya sendiri kita ini kan fase pertama udah audit kontrak, pre-sale dimulai, aktivasi sosial. Jadi ya ini kita baru fase pertama, jadi literally masih awal banget begitu ya. Untuk si token play-nya ini sendiri kalau kita lihat ya 30% pre-sale, 11,5% untuk liquidity. Ini kemungkinan besar buat nanti dia mau listing di CEX atau DEX tertentu. 12,5 dana proyek ya, ini kemungkinan dipegang oleh tim dev. Staking 6%, pemasaran 20%-an dan imbalan komunitas 20%. Overall sih kalau kita sekilas lihat nggak terlalu ya buat meme coins ya, ini nggak terlalu banyak dipegang oleh tim dev. Jadi oke lah, karena seringnya tim dev itu kalau meme coins itu biasa-biasa 50%, 60%, bahkan ada yang 70% juga. Jadi ini not bad lah secara tokenomicsnya.
Lalu selanjutnya ya cara belinya kayak tadi yang gue udah kasih tahu ya. Lalu kalau ngomong utility ya lagi-lagi tujuannya adalah semua imbalan game ini akan dibayar pakai si play token begitu. Nah, pertanyaannya ini akan jadi berharga atau enggak ya tergantung banyak yang main atau enggak. Percis kayak dulu itu ada game apa sampai lupa namanya ya, itu semua orang sampai sempat main, bahkan sampai dulu siapa sih Chef Arnold juga main ya. Jadi lagi-lagi kalau play to earn itu bisa jadi jangka panjang atau enggak tuh tergantung dari banyak yang main atau enggak. Nah, untuk sekarang ini masih ya kita belum tahu ya. Pada faktanya ini masih baru pre-sale. Nah, jadi for now kalau gue sih melihat ini sebagai suatu peluang jangka pendek sampai dia listing dulu deh. Nah, dia listing itu rencananya akan ada di fase 3. Dan kalau kita di sini dia itu rencananya akan ke tier 1 ya, tier 1 checks which is quite good ya. Dan apa namanya dengan dia ke checks langsung biasanya akan lebih ngepam sih kalau gue lihat sekilas ya dibandingkan dengan di DEX gitu, karena biasanya di checks akan lebih besar liquidity-nya gitu ya. Nah, overall sih seperti itu. Buat lo yang pengen silakan bisa, tapi jangan lupa bahwa presale ini otomatis resikonya akan lebih besar dibandingkan dengan lo misalkan beli BTC, Ethereum maupun yang selain yang lain-lain lah gitu yang bisa dibilang large cap. Karena play Doge ini ya atau presale apapun itu secara market cap akan lebih kecil. Nah, saat market cap lebih kecil itu akan lebih mudah untuk volatile ya, bisa naiknya gila, turunnya juga gila. Nah, maka dari itu kalau lo di stage awal otomatis lo akan mengurangi resiko, itu yang pertama. Dan yang kedua yang lebih penting lagi adalah saat dia udah launch dan apalagi kalau di checks biasanya dia akan ada momentum pump yang lo bisa TP dulu gitu. Nah, seberapa besarnya kita nggak pernah bisa tahu. Tapi dari presale yang gue lihat sebelumnya ada kesempatan. Tinggal pertanyaannya lo punya taktiknya, lo udah biasa atau enggak gitu. Kalau lo belum biasa, ya minimal modal lu udah balik lu TP dulu deh gitu. Kalau buat yang udah biasa punya taktik yang berbeda ya silahkan masing-masing lah begitu. Tapi intinya presale secara risiko otomatis lebih tinggi dibandingkan lu invest di ya Bitcoin dan Ethereum gitu. Itu udah otomatis lah secara market cap-nya juga seperti itu. Nah, selanjutnya untuk overall meme coins, sekali lagi gue ingatkan, gue pribadi melihat meme coins sebagai suatu peluang jangka pendek sampai menengah ya. Untuk yang play Doge gue melihatnya sebagai jangka pendek gitu ya, sampai dia udah listing gitu, sampai dia udah ada di checks tertentu, lu TP. Kalau gue sih mikir ya, karena gue kan lebih cenderung konservatif ke intermediate lah gitu, di tengah-tengah lah gitu. Tapi ya untuk di kripto ya maksudnya ya, berarti gue masih heavy-nya itu dalam Bitcoin dan Ethereum. Alts gue udah selalu bilang, gue udah bilang berkali-kali ya, jadi gue 70% tuh BTC Ethereum, 30%-nya di altcoins. Mungkin presale dan kawan-kawan itu maksimum hanya di 5%. Dan itu keseluruhan ya, bukan setiap presale 5%. Kalau gitu bisa gede banget ya. Nah, jadi alokasi spot gue tuh 5% untuk semua presale begitu. Jadi ya resikonya akan terbendung. Kalau lu terlalu ekstrim semuanya presale, semuanya altcoins yang kecil-kecil small cap, ya itu akan lu apa namanya porto lu cacing-cacing naga-naga antara ngepam gila atau jadi bubuk gitu. Dan gua nggak kayak gitu caranya. Makanya gue pribadi selalu udah bilang harus kita bisa bagi-bagi secara spotnya seperti apa gitu ya. Oke, sebelum gua tutup ya pada hari ini gue ingatkan lagi buat lu yang kemarin udah dikasih kesempatan, udah bukan dikasih kesempatan ya, tapi udah beberapa kali dapat kesempatan untuk TP ya. Kita sudah bahas beberapa kali di PP itu kita udah dapat 3 kali kesempatan ya. 1 2 3 ya, 3 kali. Nah, buat yang sudah TP bagus ya. Dan gue bukan bilang TP itu semua. Gini, banyak orang mikir, wah kalau lagi ngepam TP, lo iya dong, masa lagi ngedam di kalau lagi ngedam ditutup posisinya artinya bukan TP, kemungkinan besar cut loss gitu. Jadi saat gue bilang TP satu aset itu bukan berarti asetnya jelek dan bakal turun, bukan. Kita sudah kena SOP untuk TP. Oh, kalau naik lagi gimana bang? Itu tujuannya kita punya SOP supaya kita nggak pakai perasaan. Berapa banyak orang yang nyangkut di pucuk di cycle-cycle kemarin, kadang-kadang bukan karena all in, dia udah profit gitu ya. Dan apa namanya saat dia naik dia cuma wah asik gue untung tapi nggak pernah di TP. Nah kalau nggak pernah di TP ujung-ujungnya buntung, itu udah kejadian dan beberapa kali udah ada yang ngomong gitu. Jadi gue dapat laporan tuh 2 ya dulu waktu Shiba. Ini Shiba hari ini kita nggak bahas karena nggak cukup banyak yang minta ya. Shiba itu dulu gue bilang TP, kita ada kesempatan TP 3 kali ya.
Nah, ada yang TP, ada yang enggak. Yang TP, thank you. Untung diingetin bang, gue udah gelap mata katanya. Gue udah gelap mata, gue udah kepikirnya aneh-aneh lah Shiba tuh bakal kemana. Ujung-ujungnya untung gara-gara gue nonton video lu TP. Ya udah profit, bener. Dia merasakan keuntungannya gitu. Nah, ada yang kebalikan juga bilang, aduh bang salah bang, gue udah nonton video lu tapi gue malah cuma marah-marah doang ke lu dulu katanya ya. Wah ngapain TP, sekarang rugi. Ya, jadi lagi-lagi semua di tangan lu, tapi jangan lupa TP itu bukan berarti asetnya akan turun. Enggak. Kita udah punya SOP, SOP-nya udah jelas apa, waktunya TP ya TP. Gitu mau naik lagi nggak apa-apa, kan udah punya lanjutan TP-nya lagi kok sampai naik lagi. Gitu. Jadi ya ingat ya, stick to your trading plan. Dan jangan lupa 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.